Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Rapmat japal malobu dohot babiat, jala tapak modom akka anak nabi. Jadi panganon ni singa duhut-duhut songot dorbia. Jala poso-poso mermeam-meam di labung ruang ni uluk dari. Jala danak nabura sirang susu mangarorohon tangan natu ruang ni libe. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dikisahkan dalam nas harian kita hari ini bagi kita adalah sebuah keharmonisan yang tak terpikirkan. Bagaimana mungkin lembu dan beruang merumput bersama? Singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Bagaimana mungkin predator dan mangsanya hidup berdampingan dalam harmoni yang sempurna? Tentu hal seperti ini adalah gambaran yang menentang segala logika alamiah kita. Dalam dunia yang kita kenal, hukum rimba berlaku, di mana yang kuat memang sayang lemah. Tetapi nubuat ini berbicara tentang sebuah masa di mana naluri agresif akan diubah menjadi naluri damai. Dan ini bukanlah cerita hanya tentang binatang-binatang, melainkan simbol dari perubahan hati manusia yang berdampak pada dunia tempat tinggalnya. Dalam konteks spiritual, serigala dan singa menjadi simbol kebuasan, keegoisan, dan permusuhan dalam diri manusia. Domba dan anak sapi, anak cerai susu melambangkan ketidakberdayaan dan kelemah lembutan. Nubuatan ini menunjukkan bahwa di bawah pemerintahan Mesias, sifat-sifat yang bertentangan ini akan didamaikan. Konflik, kebencian, dan kekerasan akan diganti oleh cinta kasih, pengertian, dan kedamaian. Kembali ke pernyataan awal tadi bahwa ini adalah sebuah situasi harmoni yang sulit dibayangkan dan sepertinya adalah sebuah kemustahilan, mengingat keadaan kita saat ini yang justru jauh dari sikap saling menghormati dan mengasihi. Bangkitnya orang-orang yang intoleran, yang kurang menghargai perbedaan, kejahatan yang berkedok agama, bencana yang melanda oleh karena rusaknya alam akibat keserakahan manusia. Apa mungkin nubuatan ini bisa terjadi? Sahabatku semua, firman Tuhan ini sesungguhnya adalah harapan yang besar bagi kita, dan ini pasti terjadi. Dalam kuasa dan pemerintahan Mesias, janji tentang sebuah dunia yang bebas dari kekerasan, penindasan, dan perpecahan ini akan terwujud, di mana keadilan dan kebenaran akan berkuasa, kasih akan menjadi pengikat. Meskipun kita belum melihat sepenuhnya realitas ini dalam dunia kita saat ini, nubuat ini mengingatkan kita akan tujuan akhir Allah bagi seluruh ciptaannya. Oleh sebab itu sahabatku, jangan diam dalam menanti hal itu terjadi. Mari mulai dari diri sendiri. Nyatakanlah cinta kasih kepada sesama. Bersikaplah adil mulai dari rumah. Hadirkan nilai-nilai kebenaran dan kejujuran dalam lingkungan sosial kita. Maka doa yang selalu kita naikkan, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga, akan datang segera dalam pemerintahan Tuhan kita. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.